Cerita diawali dengan kisah dua saudara perempuan, Lisbeth sebagai adik dan Camilla sebagai kakak, yang hidup bersama ayah mereka yang kejam, seorang ketua mafia Rusia. Kehidupan tersebut membuat mereka tidak bisa menjalani masa kecil seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga hari-hari mereka hanya dihabiskan dengan bermain catur. Suatu hari mereka dipanggil untuk menemui sang ayah yang kerap memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Berbeda dengan sang kakak yang tampak pasrah dengan keadaan, Lisbeth menyadari bahwa semua ini tidak benar. Ia pun memilih untuk melarikan diri dengan melompat dari jendela. 15 tahun kemudian, di New York, Amerika Serikat, kita diperlihatkan seorang pebisnis kaya yang gemar menyiksa para wanita penghibur, bahkan istrinya sendiri. Tiba-tiba, lampu padam, disusul dengan kemunculan sosok wanita berpakaian serba hitam. Inilah Lisbeth sekarang yang bekerja di sebuah agensi sebagai peretas andal. Atas permintaan kliennya, yang merupakan salah satu korban kekerasan sang pebisnis, Lisbeth meretas akun bank miliknya dan mentransfer 20% dari kekayaannya ke rekening klien sebagai bentuk ganti rugi atas semua perbuatannya. Call security! Tak cukup sampai di situ, klien tersebut juga meminta Lisbeth untuk mengirimkan 80% sisa saldo sang pebisnis kepada istrinya. Lisbeth kemudian menyuruh sang istri pergi sejauh mungkin bersama anaknya. Ia juga memperingatkan bahwa jika suatu hari si pebisnis berani bertindak macam-macam, Lisbeth tidak akan segan untuk menghentikannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lisbeth pun terbang kembali ke Swedia, tepatnya ke apartemen yang menjadi tempat tinggalnya. Baru saja beristirahat sejenak setelah misi sebelumnya, ia langsung menerima tugas baru dan segera meluncur ke lokasi untuk menemui kliennya. Klien tersebut bernama Balder, seorang pria yang datang bersama anaknya yang masih kecil. Balder adalah seorang ahli komputer yang pernah bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat di bidang sistem keamanan nuklir. Ia kemudian meminta Lisbeth untuk menjalankan sebuah misi berbahaya, yaitu mencuri perangkat lunak penting bernama Firefall, yang konon tersimpan di komputer milik pemerintah. Firefall merupakan perangkat lunak tunggal ciptaan Balder sendiri yang, menurutnya, cukup dengan satu kali klik dapat mengendalikan seluruh senjata nuklir di dunia. Pada suatu titik, Balder menyadari bahwa ciptaannya ini terlalu berbahaya, terutama jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, demi mencegah dampak yang lebih besar, ia memutus kontrak kerjanya dengan pemerintah dan berniat mengambil kembali Firefall untuk dimusnahkan selamanya. Tomorrow morning, 7 sharp. I'll be next to the train station. Tanpa mereka sadari, ada pihak lain yang diam-diam mengawasi melalui kamera CCTV. Seorang pria bertopeng misterius terus memantau gerak-gerik mereka, bahkan diam-diam mengikuti Lisbeth hingga kembali ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Lisbeth kembali memutar video dari Balder yang menjelaskan tentang Firefall. Ia mengungkapkan bahwa selain mampu mengendalikan senjata nuklir, perangkat lunak tersebut juga dapat menguasai berbagai sistem keamanan global, termasuk persenjataan yang dikendalikan melalui satelit. Dengan kata lain, siapapun yang memegang Firefall akan memiliki kekuatan yang seolah-olah tak terbatas, layaknya seorang penguasa dunia. Masih di malam yang sama, pihak Agensi Keamanan Nasional Amerika Serikat tengah membahas kelanjutan proyek Firefall yang tidak dapat digunakan karena Balder telah menghilang dan memutus kontrak kerjanya. Dalam rapat tersebut, kepala pakar keamanan bernama Edwin tiba-tiba menerima peringatan di perangkatnya tentang adanya pengguna asing yang berhasil membobol sistem komputer utama. Namun semuanya sudah terlambat. Peretas tersebut telah memulai proses pemindahan file, sehingga Edwin segera menyalakan alarm darurat dan bergegas menuju pusat data server. Namun setibanya di sana, semuanya kembali terlambat. Sang peretas telah berhasil memindahkan Firefall. Setelah melacak asal alamat IP, akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah Lisbeth. Agar tidak kehilangan jejak, Edwin pun berencana terbang ke Swedia untuk menemukan sosok peretas tersebut. Penasaran dengan isi Firefall, Lisbeth mencoba membuka perangkat lunak tersebut. Namun, ia langsung dihadapkan pada sistem enkripsi yang terus berubah setiap 10 detik, membuatnya kebingungan. Akhirnya, ia menutup software itu dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Di luar, terlihat mobil milik pria bertopeng yang sebelumnya sempat mengikuti Lisbeth. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mendobrak pintu depan, membuat Lisbeth segera bergegas keluar dari kamar mandi. Namun tiba-tiba,
Entah dari agensi mana pria bertopeng itu berasal, yang jelas ia berhasil mencuri laptop berisi Firefall dan membocorkan gas dari kompor di apartemen tersebut. Sehingga beruntung, Lisbeth selamat setelah menceburkan diri ke dalam bak mandi. Saat siuman, ia mendapati laptop berisi Firefall telah raib dibawa pergi. Lisbeth kemudian menuju ruang CCTV untuk melacak identitas pelaku. Namun karena pria bertopeng itu menutupi wajahnya, Lisbeth tidak mendapatkan informasi apapun. Tak lama kemudian, kepolisian lokal datang untuk menangkapnya. Lisbeth pun segera memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan berhasil meloloskan diri dari penangkapan tersebut. Beralih ke Balder yang mulai curiga karena Lisbeth tak kunjung muncul di tempat pertemuan. Khawatir telah dikhianati, ia pun pergi ke Pusat Pertahanan Nasional Swedia untuk meminta bantuan kepada Ibu Yuli, yang merupakan direktur utama. Tanpa banyak pertanyaan, ia bersedia membantu Balder untuk mendapatkan kembali Firefall tersebut. Lisbeth sendiri terlihat menemui teman lamanya, Mikkel, yang merupakan seorang jurnalis terkenal. Ia datang untuk meminta bantuan dalam mencari sosok pria bertopeng yang telah mencuri Firefall, sekaligus menjelaskan betapa penting dan berbahayanya perangkat lunak tersebut. That's the first test of Project Firefall for the Americans. Breach and control most online defense. Tak hanya Mikkel, Lisbeth juga meminta bantuan kepada seseorang bernama Samsul, seorang peretas ulung seperti dirinya. Setelah dijelaskan kronologi masalahnya, Samsul langsung meretas kamera CCTV di lokasi pertemuan. Dari sana mereka menemukan sosok Ibu Yuli sebagai orang terakhir yang ditemui Balder. Guessing he thinks you stole this from him since you missed the drop-off. Dari situlah Lisbeth menyimpulkan bahwa Ibu Yuli kemungkinan besar akan memindahkan Balder ke rumah aman. Hal ini karena hanya Balder dan putranya, Agus, yang mengetahui kode akses untuk membuka Firefall. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa target berikutnya dari pria bertopeng tersebut adalah Balder dan Agus, yang menjadi kunci utama dari perangkat lunak berbahaya itu. I find Balder, I find him. Sebelum itu terjadi, Lisbeth segera menuju rumah aman yang terletak di dekat kantor Pusat Keamanan Nasional. Setibanya di sana, ia memasang kamera pengintai. Pada saat yang sama, ia melihat Agus dari dekat jendela. Beralih ke Edwin, sang pakar keamanan yang baru tiba di bandara Swedia. Alih-alih mendatangi kediaman Lisbeth, ia justru dibawa ke kantor Pusat Pertahanan Nasional Swedia karena melakukan investigasi di negara lain tanpa izin. Karena tidak memiliki wewenang di negara tersebut, Ibu Yuli mengambil alih penyelidikan. Ia pun memperingatkan bahwa jika Edwin tetap bersikeras melanjutkan investigasinya, maka ia tidak akan ragu untuk mendeportasinya. Sementara Lisbeth mengurus kamera pengintai, Mikkel menjalankan tugasnya dengan menemui Ibu Yuli untuk menjelaskan bahwa Lisbeth tidak sepenuhnya bersalah. Ia juga menunjukkan foto pria bertopeng yang kini memegang Firefall. Namun Ibu Yuli tampak tidak peduli dan memilih pergi begitu saja. Disitulah Mikkel tak sengaja melihat tato laba-laba di lengan pria bertopeng tersebut. Ia pun segera menghubungi asistennya untuk menyelidiki tato itu. Tak butuh waktu lama, sang asisten berhasil menemukan satu nama dengan tato serupa. Mendapatkan petunjuk tersebut, Mikkel langsung meluncur ke alamat orang itu. You know this man? Dan inilah orang yang memiliki tato laba-laba yang sama seperti pria bertopeng tersebut. Pria ini adalah pemilik kasino yang dulunya merupakan mantan anggota geng laba-laba. Setelah Mikkel menunjukkan foto pria bertopeng dan mengaku sedang mencarinya, pria itu langsung memperingatkan Mikkel untuk berhenti dan tidak melanjutkan pencarian. Menurutnya, geng laba-laba adalah kelompok yang sangat berbahaya, bahkan menjadi penyebab dirinya kehilangan hidung. Setelah menemui mantan anggota geng laba-laba, Mikkel kembali ke kantornya dan terus mencari informasi terkait kelompok tersebut. Semalaman melakukan penelusuran, sang asisten akhirnya menemukan titik terang. Ia mengaku pernah mendengar bahwa geng laba-laba berasal dari Rusia. Mendengar hal itu, Mikkel terkejut dan segera membuka berkas lama milik ayah Lisbeth yang diketahui merupakan ketua mafia di Rusia. Dan benar saja, setelah dicocokkan, pria bertopeng tersebut diketahui bernama Holzer, yang tak lain adalah mantan pengawal pribadi ayah Lisbeth. Namun, semuanya sudah terlambat bagi Lisbeth dan timnya untuk menyadari hal tersebut. Holzer, sang pria bertopeng, telah lebih dulu beraksi dengan menghabisi 2 petugas yang menjaga rumah aman. Melihat kejadian itu melalui kamera pengintai, Lisbeth pun segera meluncur ke lokasi untuk menghentikannya. Lisbeth berhasil menemukan Balder dan Agus lebih dulu. Namun,
Sempat terjadi perkelahian, namun Holzer tidak menghabisi Lisbeth. Ia hanya melumpuhkannya dengan suntikan hingga tak berdaya, lalu menjebaknya seolah-olah Lisbeth adalah pelaku di balik kematian Balder. Karena Agus saja sudah dianggap cukup, Holzer pun langsung membawa anak itu pergi bersamanya. Sementara itu, Lisbeth yang pantang menyerah berusaha meraih suntikan berisi adrenalin untuk memulihkan dirinya sehingga dengan kondisi masih terhuyung-huyung, Lisbeth meminjam mobil milik petugas dan menggunakan perangkat canggihnya untuk melacak posisi Holzer hanya dengan mencuri data dari plat nomor kendaraannya. Dengan berkendara secara ugal-ugalan, Lisbeth berusaha mendekati posisi kendaraan Holzer. Mengingat kemampuannya sebagai peretas andal, ia dapat memanfaatkan sinyal dan perangkat elektronik yang dimilikinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk mengendalikan sistem kendaraan dari jarak jauh seperti ini. Di tengah jembatan, Lisbeth dengan cepat berhasil membawa Agus pergi bersamanya. Namun Holzer ternyata masih hidup dan terus menembakinya dari belakang. Meski begitu, Lisbeth berhasil melarikan diri dengan cara merusak sistem keamanan jembatan. Disinilah Lisbeth sangat terkejut saat menyadari bahwa dalang di balik aksi Holzer adalah Camilla, kakak kandungnya sendiri yang dulu ia tinggalkan. Entah apa motif Camilla menginginkan software tersebut, Lisbeth pun langsung pergi dari tempat itu. Setelah berganti mobil dengan Lamborghini berwarna hitam, Lisbeth membawa Agus ke sebuah tempat rahasia di perbukitan. Kini, setelah kematian Balder, Agus menjadi satu-satunya orang yang mengetahui kombinasi angka untuk membuka Firefall. Tanpa dirinya, siapapun, termasuk Camilla, tidak akan bisa menggunakan perangkat lunak tersebut, karena kunci utamanya ada pada Agus. How to open your father's program. I want to go back to my mom. Di saat yang sama, Mikkel juga dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa dalang di balik semua ini adalah Camilla, kakak kandung Lisbeth sendiri. Situasi pun semakin rumit ketika media memberitakan kematian Balder yang seolah-olah dibunuh oleh Lisbeth. Hal itu membuatnya menjadi tersangka sekaligus buronan paling dicari. Sementara itu, di lokasi kematian Balder, Edwin terlihat menyelidiki area dan berhasil menemukan kamera pengintai yang sebelumnya dipasang Lisbeth. Namun, sebelum sempat memeriksanya lebih jauh, Edwin terpaksa membuang kamera tersebut ketika Ibu Yuli datang untuk mendeportasinya. Kembali ke Lisbeth yang sedang bermain catur dengan Agus. Agus di sini bukan sembarang anak. Ia adalah bocah cerdas yang bahkan mampu mengalahkan seorang peretas andal seperti Lisbeth dalam permainan catur. You don't want to finish the game? Checkmate. Tak lama kemudian, Mikkel datang untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Lisbeth pun membawa Agus ke ruangan lain agar bisa beristirahat. Di sana, ia memberikan sebuah bidak catur untuk disimpan oleh Agus, meski belum jelas apa kegunaannya. Saat Lisbeth hendak pergi, Agus menyebutkan sebagian kombinasi angka kunci untuk membuka software tersebut. Hal itu menandakan bahwa Agus mulai menaruh kepercayaan kepada Lisbeth. You think I'm a freak? No, I don't. Setelah selesai bersama Agus, Lisbeth langsung menemui Mikkel untuk membahas rencana selanjutnya. Dalam percakapan itu, Lisbeth teringat pada Edwin, sang pakar keamanan yang selama ini mengejarnya. Ia pun memiliki ide untuk menjadikan Edwin sebagai sekutu, sekaligus menitipkan Agus kepadanya. Namun, apakah Edwin benar-benar bisa dipercaya? Atau justru akan menjadi ancaman baru bagi Lisbeth? Di saat yang sama, Camilla mulai bergerak lebih cepat dari yang mereka kira, dan waktu Lisbeth semakin menipis, akankah Lisbeth berhasil melindungi Agus sekaligus menghentikan rencana kakaknya sendiri? Atau justru semua akan berakhir di tangan orang yang paling ia sayangi? Kita lanjutkan di part berikutnya.